titanium itu adalah salah satu logam yang paling kompatibel terhadap tubuh kita, bisa Oke. diterima. Nah, sehingga terjadi harapannya itu adalah terjadi penyatuan antara implan dan logam. Teoritis itu di 3 sampai 6 bulan. Ini tergantung juga pada kondisi dari konsistensi tulang. Jadi kadang-kadang setiap orang itu kan memiliki kepadatan tulang berbeda-beda. Nah, tulang yang semakin spongius kita bilang, semakin tulangnya berongga gitu, ini akan memerlukan waktu yang cukup lebih panjang sebelum kita melakukan pemasangan dari mahkota implan. Pendidikan implan terstruktur ini boleh oleh dokter gigi umum, ya, dokter gigi umum dan tentunya di Saraswati, FKG Saraswati dan Pasar, Saraswati dan Pasar ini kita punya pendidikan implan untuk dokter gigi. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kesayangan Sobat Sehat semua, yaitu Dental Talk. We care and we share. Untuk Sobat Sehat yang baru bergabung, halo, perkenalkan saya Sukma. Saya akan memandu episode ke-7 pada hari ini. Podcast ini disiarkan secara live di Instagram @rsgm Saraswati dan juga YouTube rsgm Saraswati dan Pasar. So, without any further ado, let's get started. Implan gigi adalah salah satu metode penggantian gigi yang hilang atau rusak. Dan prosedur ini merupakan salah satu pilihan yang tepat nih bagi sobat sehat yang tidak ingin menggunakan gigi palsu. Sangat terdengar menarik ya untuk sobat sehat. Tapi seperti apa sih implan gigi itu? Dan apakah kelebihan serta kekurangan dari pemasangan implan gigi? Untuk menjawab rasa penasaran sobat sehat semua, di episode pada kali ini kita akan mengupas tuntas tentang implan gigi bersama Dr. Gigi Agung Manik. Silakan untuk dokter bisa perkenalkan diri terlebih dahulu ya kepada sobat sehat. Halo, selamat pagi semua. Swastiastu, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi buat semuanya. Semoga semua dalam keadaan bahagia. Perkenalkan, saya Dr. Manik Prayoga, salah satu spesialis bedah mulut di Bali. Dan hari ini kita membawa implan ya. Ya, kita akan membahas tentang implan bersama sobat sehat. Nah, Dokter Agung Manik ini merupakan salah satu dokter spesialis bedah mulut di RSGM Saraswati. Nah, dokter bisa jelasin kalau misalkan job desk dari spesialis bedah mulut itu seperti apa saja ya, Dok? Spesialis bedah mulut ini salah satu spesialis di kedokteran. Memang beberapa kompetensi kita tidak seputar maksimal itu kita belajar kepala dan leher, termasuk rekonstruksi, defek. Oh, jadi untuk spesialis bedah mulut ini ternyata tidak hanya dari gigi saja, tapi juga berpengaruh ke seluruh wajah ya, Dok ya. Oke, so kita akan langsung masuk saja ke topik tentang implan gigi. Jadi kita pastinya pengen tahu nih, seperti apa sih implan gigi dan bagaimana proses dilakukannya implan gigi, Dok. Mungkin dokter bisa jelaskan secara simple kepada sobat sehat. Oke. Implan gigi ini dalam era sekarang ini terjadi perubahan paradigma. Masyarakat sekarang sudah mulai mengarah ke estetik, kenyamanan juga ya, untuk menggantikan struktur gigi yang mungkin kalau zaman dulu masih pakai yang partial denture atau yang bridge. Nah, di era 90-an sampai dengan sekarang ini sudah mulai trennya naik ke implan. Nah, implan ini adalah salah satu upaya mengganti gigi yang hilang. Gigi vital atau gigi sehat kita yang hilang digantikan dengan implan. Nah, implan ini metode di mana kita menancapkan satu skrup. Skrup itu bisa dari logam atau silikon ke dalam tulang. Nah, tujuan dari memasang skrup ini adalah untuk menyangga nantinya gigi mahkota gigi tiruan, pengganti yang hilang. Nah, tujuan dari implan ini selain untuk mengembalikan fungsi gitu ya secara fonetik maupun untuk pengunyahan, tapi membantu estetik. Nah, implan lebih ke estetik karena mirip seperti gigi asli gitu ya. Jadi tidak ada sayapnya atau saddle sehingga tidak tampak seperti gigi tiruan.
Oh, jadi untuk implan ini sendiri tentunya jauh lebih seperti lebih nyaman ya, Dok, ya ketimbang Lebih menggunakan nyaman, gigi lebih nyaman. palsu. Karena dia pasti bakal terus tertanam pada rahang kita ya, Dok, ya. Pada rahang dia mirip, strukturnya mirip kayak gigi asli. Ada bagian akarnya, ada bagian mahkotanya. Hmm, hmm, hmm. Lebih comfort gitu pasien. Lebih nyaman Oh, iya ya. dibandingkan dengan gigi tiruan yang lain. Mm-mm, mm-mm. Oh, jadi kalau misalkan memang seperti itu, apa sih bedanya, Dok, antara gigi palsu atau nyempatan gigi dengan implan gigi ini sendiri, Dok? Oke, implan ini merupakan salah satu gigi tiruan. Karena kita kalau di kedokteran ini ada beberapa jenis implan ya. Gigi tiruan. Ada yang modelnya lepasan, laser gitu, kemudian ada modelnya bridge, kemudian yang terakhirnya modelnya implan. Nah, implan ini mendekati seperti gigi asli, sehingga lebih Oh, nyaman ke pasien. iya, Nah, iya, iya. memang dalam prosesnya agak lama ya pembuatannya dibandingkan dengan gigi tiruan yang lain. Mm. Jadi kalau misalkan dari segi kenyamanan juga jauh lebih nyaman, kemudian untuk pemasangannya juga pasti jauh lebih perlu waktu ya dibandingkan dengan gigi Yes, perlu asli. waktu, kemudian lebih rumit. Oh, lebih rumit. Ya, Ya, mungkin kita bisa lihat penggambarannya, Dok, ya, seperti boleh, boleh. apa implan gigi Kita itu. coba tunjukkan, mungkin dibantu ya suasana ini. Nah, ini merupakan satu gambar, mungkin bisa dilihat ya rekan-rekan. Jadi implan itu terbagi menjadi beberapa segmen. Ada yang pertama itu bagian akar, kemudian pada bagian screw abutment, kemudian selanjutnya yang terakhir bagian mahkota. Nah, ini akan menjadi satu kesatuan apabila sudah terjadi proses penyembuhan pasca kita memasukkan implan. Kita bisa pasang Oh. karot. Ya, jadi untuk bagian-bagiannya ini, Dok, mungkin dokter bisa jelaskan ya secara simpel supaya sobat sehat nih bisa tahu nih Oke. kira-kira apa aja sih bagian dari implan gigi dan seperti apa fungsinya di rahang kita, Dok. Yes. Nah, bagian fixernya ini atau bagian kita seperti akar ya, ini menatap di dalam tulang. Jadi Oh. menggantikan akar untuk menyangga si crown yang akan kita pasang. Nah, bagian logam ini itu terbuat dari titanium. Biasanya dilapisi dengan hidroksiapatit untuk menyatukan antara logam dengan tulang. Oh, Nah, kenapa harus proses titanium itu adalah salah satu logam yang paling kompatibel terhadap tubuh kita, bisa iya. diterima. Nah, sehingga terjadi harapannya itu adalah terjadi penyatuan antara implan dan logam. Sehingga pada proses itu kita namakan osteointegrasi, biasanya terjadi di 3 bulan sampai 6 bulan pasca kita mengangkat logam. Nah, setelah itu terjadi prosesnya, kemudian kita buatkan crown. Crown ini yang bisa kita warnanya sesuaikan dengan warna gigi di sebelahnya sehingga tampak lebih alami, lebih natural dan menyatu ya dengan secara gigi estetik. kita. Fungsinya dapat, secara estetik juga dapat. Nah, itu. Berarti kalau untuk implannya sendiri dari fixturannya ini akan ditunggu sampai tumbuh tulangnya juga ya? Ya, Atau perlu seperti apa? proses, perlu proses. Ada beberapa teknik gitu ya. Ada kita bisa istilahnya immediate loading atau kita menunggu sampai terjadinya proses integrasi. Nah, itu tergantung dari beberapa kasus dan jenis tulang yang tersedia pada pasien. Oh ya, ya, berarti ini tergantung dari pasiennya ya, Dok, ya? Tergantung dari pasien. Nah, kalau misalkan tergantung dari pasien, menurut dokter siapa aja sih yang dapat menjadi kandidat untuk dipasangkan implan gigi ini, Dok? Dipasang implan tentunya pada pasien yang memiliki keadaan umum. Oh, berarti harus sehat harus sehat. secara fisik ya, Dok, Secara ya? fisik sehat. Kemudian secara finansial ya, karena implan ini tentunya jauh lebih mahal dengan gigi tiruan yang lain. Oh, sebenarnya apa sih yang bikin kalau implan gigi ini jauh lebih mahal, Dok, ketimbang gigi tiruan yang lain? Mungkin kita bisa lihat dulu ya gambarnya untuk antara gigi implan dan juga gigi tiruan yang lain sehingga kita bisa bandingin ya, Dok, ya, seperti apa pemasangannya. Mungkin bisa diberi gambaran. Oke, jelasin sedikit ya. Ya, Dok. Nah, ini adalah implan. Kemudian ini adalah tipe yang bridge. Tujuannya sama-sama untuk menggantikan gigi yang hilang. Cuma secara metode pada implan itu tidak melakukan intervensi pada gigi yang sehat. Jadi implan itu berdiri sendiri aja. Kalau seandainya terjadi masalah ya implannya saja yang
langsung dimatikan di dalam tulang. Berarti Jadi tidak ada intervensi pada gigi yang lain. Oh, baik dok. Nah, menarik sekali ya ini untuk implan giginya. Mungkin untuk sobat sehat yang punya pertanyaan bisa ditanyakan ke Q&A karena di akhir sesi akan kita bacakan kepada Dokter Agumani ya untuk pertanyaannya. Nah, kira-kira ini dok, dari pemasangan implan mulut ini apakah ada manfaat tersendiri bagi kesehatan dan juga fungsi mulut dok? Ya, tentunya menggantikan fungsi gigi yang hilang. Fungsi gigi kan untuk membantu melumatkan makanan ya, membantu proses pengunyah, kemudian membantu fungsi fonetik untuk suara. Terus yang terakhir untuk fungsi estetik. Nah, sehingga ini akan memberikan satu gambar psikis ya tersendiri terhadap pasien yang menggunakan gigi. Tentunya lebih rasa percaya diri lebih baik gitu karena dengan menggunakan implan ini tampak seperti gigi asli. Nah, jadi kalau misalkan dia tampak dengan gigi asli, pastinya akan sangat bermanfaat juga untuk para sobat sehat dibandingkan dengan menggunakan gigi palsu. Nah, untuk pemasangan implannya ini sendiri, apakah ada perawatan setelah dipasang, dok? Iya, untuk penggunaan gigi tiruan itu akan selalu ada, baik yang jenis apapun pasti akan selalu harus melakukan kontrol secara rutin, biasanya 6 bulan sekali, selama seperti gigi asli. Sebenarnya gigi tiruan yang lainnya juga memiliki fungsi yang sama, hanya lebih nyaman ke pasien untuk penggunaan implan. Hanya saja beberapa pasien mungkin merasakan nyeri di awal atau setelah pasang implan, gitu ya. Itu yang menyebabkan mungkin rasa trauma mungkin ya. Nah, makanya ini perlu pendekatan atau kontrol secara periodik sehingga memberikan support gitu ya secara psikis ke pasien, karena pemasangan implan ini tidak saja hanya kita sekedar memasang, tapi kita juga harus memikirkan dari psikis pasien, terutama pasca operasi itu kan kadang sakit, bengkak atau infeksi. Nah, yang perlu disampaikan lebih dari awal sebelum kita memasangkan suatu implan, karena proses pemasangan implan ini kita melalui prosedur bedah. Ya, kalau di implan yang lain mungkin tidak memerlukan suatu prosedur bedah, tapi dengan implan kita lakukan itu. Nah, sehingga kaidah-kaidah pembedahan ini sebelum kita lakukan, ini kita sharing ke pasien pemeriksaan apa saja yang dilakukan, sehingga harapannya adalah mendapatkan suatu terapi ini yang baik gitu ya, dan sesuai dengan yang diharapkan pasien. Ya. Mungkin dokter bisa jelaskan ya, berapa lama sih pemasangan implan itu kayak dari awal itu berapa bulan, kemudian dari menunggu tulangnya kompatibel dengan mulut pasien, kemudian selanjutnya pemasangan mahkotanya itu berapa lama ya dok? Kalau idealnya itu di 3-6 bulan, karena pada saat hasil proses penyembuhan jaringan keras itu tulang itu memerlukan waktu untuk tumbuhnya suatu tulang baru ya, dari awalnya terbentuk halus sehingga akhirnya terbentuk tulang baru yang ini akan mengikat implan dengan tulang. Nah, bila terlalu awal biasanya kita mengurangi tekanan. Biasanya kan untuk gigi yang depan kita bisa melakukan langsung pemasangan crown sementara. Ini tujuannya hanya untuk fungsi estetik, tapi bukan untuk fungsi sebagai fungsi kunyah ya, karena ini untuk estetik. Jadi beberapa bagian mungkin tidak kita tidak boleh ada kontak dengan gigi yang lain. Ini tujuannya untuk estetik. Namun secara teoritis itu di 3-6 bulan. Ini tergantung juga pada kondisi dari konsistensi tulang. Jadi kadang-kadang setiap orang itu kan memiliki kepadatan tulang berbeda-beda. Nah, tulang yang semakin spongius kita bilang, semakin tulangnya berongga gitu, ini akan memerlukan waktu yang cukup lebih panjang sebelum kita melakukan pemasangan dari mahkota implan. Oh, berarti itu tergantung dari kepadatan tulangnya. Apakah sebelum dipasang implan itu pasien harus memeriksakan diri cek kesehatan secara umum? Ya, kita lihat, kita screening pasien secara umum kondisinya, apakah ada beberapa penyakit sistemik tentunya, kemudian ada beberapa penyakit lain seperti gangguan pada sistem kardiovaskular atau dalam terapi kemoterapi, dalam terapi radioterapi, dalam terapi penyakit lainnya ya. Sehingga ini menjadi satu
satu catatan buat sebagai implantologis atau dokter gigi yang mengerjakan implan ini untuk membuat satu skema tahapan-tahapan rencana dan resiko-resiko apa yang akan terjadi pasca tindakan pemasangan implan. Apakah saat proses pemasangan implan itu akan menyakitkan, Dok? Karena kan biasanya nih pasti kalau misalkan sakit gigi pasti sobat sehat bakal mengasumsikan rasanya sakitnya pasti sakit banget sampai bisa mengganggu Sampai produktivitas. Iya, Dok. Sampai mengganggu mood ya tentunya Iya. ya. Kalau rasa nyeri itu tergantung dari kasus, terus kemudian tergantung dari ambang batas nyeri, tiap orang kan beda-beda. Terus kemudian tergantung operator. Nah memang sebagian besar sih akan merasakan sedikit nyeri kadang-kadang gitu ya. Nah makanya ini perlu ada terapi profilaksis dan terapi pasca tindakan pemasangan implan ini yang adekuat sehingga memberikan suatu kenyamanan ke pasien pasca pemasangan. Secara prosedur mirip kayak cabut gigi. Ya dibius dulu, diberikan obat dulu 1 jam mungkin sebelum tindakan untuk profilaksis baik antibiotik atau satu painkiller ya untuk mencegah nyeri pasca yang terlalu hebat. Dan kita sebelum itu melakukan injeksi anestesikum yang baik. Nah setelah terjadi reaksi nyerinya hilang baru kita pasang. Ya biasanya kita menunda dulu nih, kalau pasien masih rasanya nyeri kita tunda dulu, kita tambahkan sedikit obat bius mungkin tambahan untuk mematikan sementara rasanya. Berarti rasa nyeri itu pasti tidak terhindarkan ya, Dok? Iya. Jadi itu yang penting komunikasi. Iya. Komunikasi dan tentunya komunikasi ini kan dari pasien ya. Jadi kalau memang nyeri bisa disampaikan. Nah, sehingga dokter yang masang implan bisa melakukan prosedur tambahan untuk mencegah rasa nyeri itu muncul kembali saat tindakan maupun pasca tindakan. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir ya sobat sehat apabila ingin memasang implan. Nah itu berarti salah satu resiko yang memang tidak bisa terhindarkan ya, Dok ya, untuk rasa nyeri, infeksi, bengkak. Ya. Berarti selain nyeri, pendarahan, infeksi dan bengkak serta pendarahan itu resiko apa lagi yang bisa terjadi? Yang bisa terjadi implannya terlepas. Kadang beberapa pasien tidak bisa nerima implan. Ada alergi, mungkin logam, gitu ya, sehingga tidak terjadi fusion ya, satu penyatuan antara implan dan tulang dengan baik. Gitu ya. Nah, untuk beberapa kasus seperti osteoporosis atau package syndrome itu yang menyebabkan pada gangguan pada kepadatan tulang, ini tentunya akan sangat mempengaruhi dari proses penyembuhan. Terutama juga untuk pasien yang memiliki gangguan pada sistem kardiovaskular, itu sedikit daya memberikan satu komplikasi ya pasca dipasang implan. Maka ini perlu terapi komprehensif untuk beberapa pasien yang memiliki penyakit sistemik atau dalam satu perawatan. Berarti selama masa perawatan itu tidak hanya perawatan implan tapi juga perawatan yang lain ya, Dok ya, untuk penyakit yang sistemik ya. Ada komorbid gitu, kita perbaikan dulu keadaan umum, setelah semua oke sesuai dengan standarnya, baru kita lakukan prosedur pemasangan implan. Nah kalau misalkan nih ternyata di saat terjadi pemasangan implan itu implannya copot atau misalkan ada nggak cocok tadi seperti yang kata dokter, apa yang dilakukan oleh dokter gigi, Dok, untuk pasien? Oke, implan itu ada beberapa brand. Kita bisa coba dengan mengganti implan dengan jenis implan yang lain. Nah, keuntungannya implan itu kita bisa pasang berkali-kali, copot bisa kita pasang lagi. Nah, kita lakukan cangkok tulang, mungkin kalau seandainya tulangnya habis, ternyata dalam proses perjalanan pemasangan implan tulangnya resorb gitu. Resorb itu artinya pengkerutan ya, karena sifatnya fisiologis. Jadi kalau gigi kita cabut, itu terjadi pengkerutan tulang. Itu sifat fisiologis. Nah, sehingga beberapa kasus kita mesti cangkok tulang untuk menebalkan, sehingga nantinya akan bisa ditempatkan satu implan. Nah, itu bedanya implan. Jadi bisa kita berkali-kali tancapkan implan di tempat yang sama,
asalkan tulangnya sudah terjadi penyembuhan, kita bisa pasang lagi. Kalau untuk cangkok tulangnya ini sendiri dok, itu pakai tulang dari tubuh pasien atau memang ada penggantinya atau substitutnya Ya, gitu dok? kalau cangkok tulang atau kita kenal dengan bone graft, ya, itu ada beberapa tipe. Ada yang dari tubuh pasien sendiri atau kita kombinasi dengan sintetik, itu bisa kombinasi. Berarti dari banyaknya bahan-bahan tentunya bisa diambil dari tubuh pasien Dari tubuh juga. pasien bisa, kita pakai donor. Iya. Oh, Ya, pakai donor juga dok ya? bisa kita ambil, bisa dari sudut rahangnya di sini atau di dagu kita bisa, atau tulangnya kita pecah gitu, dilebarkan bisa. Itu bone split. Ada beberapa teknik. Oh iya. Berarti ini tergantung juga dari kondisi pasiennya Kondisi sendiri ya pasien. dok? Jadi mungkin ada beberapa kasus kita pasang implan nih, ternyata lepas terus ya, beda. Kita pasang umpamanya ini kiri kanan, ternyata yang kanan nih lepas terus, yang kiri kok enggak gitu, masih stabil. Nah terkadang konsistensi atau aliran asupan darah itu kiri dan kanan terkadang berbeda. Nah sehingga ini akan mempengaruhi proses penyembuhan. Kadang yang kiri kok stabil, yang kanan enggak, bisa terjadi itu kepada pasien. Dan implan bisa kita replace berkali-kali. Ya, kalau tepat kita bisa buat yang baru gitu ya, dengan mungkin posisi pemasangan yang berbeda-beda. Nah, jadi untuk pemasangan implannya ini sendiri ya dok, kira-kira berapa sih biaya yang diperlukan oleh pasien untuk pemasangannya? Kira-kira Pemasangannya lumayan ya dok ya, soalnya lumayan. tadi tergantung kondisi juga nih. Kadang kita kalau misalkan emang perlu substitut tadi seperti tulangnya misalkan kurang, itu tambah biaya lagi. Untuk range harga deh, kalau misalkan nih untuk sobat sehat yang pengen pasang implan di RSGM Saraswati, itu range biayanya kira-kira berapa dok? Untuk implan itu banyak gitu. Ada yang mulai dari 15 bahkan sampai 200-300. Oh, itu untuk satu gigi ya? Satu rahang. Oh, satu rahang. Ada yang satu gigi. Kalau untuk hitungan satu gigi ya, itu berapa di 15 30. Sebenarnya kenapa sih dok yang bisa bikin mahal selain tadi ya prosedur dan juga bahan-bahannya? Yes, itu Oh, bahannya ya. Berarti tergantung di bahannya juga. Kalau misalkan pakai bahan yang berkualitas tentu harganya lain lagi ya dok. Ya, saya kira implan yang sudah beredar di Indonesia khususnya itu bagus. Iya. Karena saya sempat baca juga kalau di Bali itu biasanya ada semacam health tourism. Jadi para wisatawan juga kadang datang ke sini untuk pemasangan implan ya, seperti itu ya dok. Banyak. Oh ya, banyak sekali ya. Banyak sekali. Jadi pasien-pasien kita mix ya, antara dari asing dan dari jadi kalau untuk yang dari asing biasanya dia ngambil cuti dulu nih. Info kita nih berapa bulan lalu, mau datang ke Bali nih, mau pasang implan. Minta waktu sekian hari, sekian bulan sampai selesai, balik lagi. Itu sering. Oh iya. Jadi dental tourism untuk implan itu sudah berlangsung lama. Oh ya, sudah. Di Bali ya khususnya ya, di Bali ya. Bali khususnya. Dan di RSGM sudah melakukan seperti itu. Ada beberapa kasus dari luar gitu ya, yang ingin masang implan gitu. Jadi sudah booking jauh-jauh. Jadi untuk sobat sehat nih yang berminat memasang implan, bisa langsung aja ke RSGM Saraswati Denpasar di Jalan Kamboja nomor 11A Denpasar. Nah, untuk pemasangan implan ini tentunya harus perlu berkonsultasi dulu ya dengan dokter ya dok. Yes, betul. Kita mesti lihat dulu tulangnya cukup enggak, kemudian ada sistemik atau pendukung dari keadaan umum lainnya. Nah, itu akan sangat nanti mempengaruhi tindakan yang kita lakukan. Dan tidak menutup kemungkinan ada pasien yang tidak bisa dilakukan implan. Nah, kita berikan beberapa alternatif. Oh ya, berarti pakai pilihan yang tadi ya dok ya, kayak. Ada beberapa pilihan lagi. Oh, ada lagi ya berarti. Ada lagi banyak. Jadi RSGM ini kan kita komprehensif banget ya. Ada banyak dokter spesialis. Karena implan ini tidak hanya dengan satu spesialisasi, tapi ada beberapa. Makanya tindakan ini komprehensif. Komprehensif itu ada beberapa dokter yang ikut menangani.
Untuk iya, iya. harapan kita adalah untuk mendapatkan satu treatment yang maksimal ke pasien. Berarti dokter gigi untuk implan ini tidak hanya dari spesialis bedah mulut aja ya, Dok, ya? Tidak ada. Nah, dokter bisa jelasin nih ke sobat sehat bagaimana sih cara memilih dokter atau spesialis gigi yang tepat untuk melakukan pemasangan implan gigi? Oke. Eh, kalau di Indonesia ini ada beberapa dokter spesialis yang punya kompetensi untuk bedah. Satu kita bedah mulut, kemudian ada spesialis periodonsi, kemudian ada spesialis prostodonsi dan dokter implan. Dokter Ada implan tadi ya? ya, khusus dokter gigi yang pendidikan implan. Ya. Untuk pendidikan implan ini sendiri, apakah boleh diambil oleh dokter gigi umum atau harus yang Dokter gigi umum ya. Untuk pendidikan implan terstruktur ini boleh oleh dokter gigi umum. Ya, dokter gigi umum dan tentunya di Saraswati, FKG Saraswati dan Pasar, Saraswati dan Pasar ini kita punya pendidikan implan untuk dokter gigi. Jadi sebenarnya RSGM Saraswati ini udah lengkap juga ya, Dok, ya, Oh, untuk lengkap sekali. fasilitas implannya. Jadi mungkin sobat sehat yang berminat bisa langsung aja konsultasi ke dokter ya. Untuk dokter jadwal prakteknya kapan aja nih, Dok? Di Wah, RSGM bisa Saraswati. tanyakan di front office kali. Iya. Nah, untuk sobat sehat yang ingin datang ke RSGM Saraswati bisa cek kontak untuk RSGM di Instagram @RSGM Saraswati. Dan Nah. kita tiap hari ada standby dokter untuk pemasangan implantologis kita ada setiap hari. Nanti bisa dicek kapan hari datang, kita ada banyak dokter. Iya, ya. Bisa hubungin dulu Iya. ya di front office untuk bikin appointment. Oke. Untuk pertanyaannya sudah selesai ditanyakan kepada Dokter Agung Manik. Tentunya ini sangat menarik sekali ya. Dan dari live Instagram pun sudah banyak ini, Dok, pertanyaan dari para sobat sehat. Waduh, boleh. Ya, kita langsung aja ke sesi Q&A. Mungkin untuk dokter bisa didekatkan dulu ya mic-nya supaya sobat sehat yang bergabung di live Instagram bisa mendengar jawaban langsung dari Dokter Agung Manik. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama dari @arlin welda, pertanyaan pertama, apakah implan jika terlalu lama ditanam di gigi bisa mengakibatkan kerusakan pada gigi juga, Dok? Seperti yang tadi saya jelaskan ya, implan itu berdiri sendiri. Kalau dia rusak ya sendiri aja, nggak ngajak-ngajak gitu. Oh ya, berarti Ya, yang kemungkinan rusak itu mungkin hanya gigi yang lain gitu ya, akibat mungkin bukan karena implan ya, tapi karena ada karies mungkin, atau gigi lubang, atau ada karang gigi gitu ya. Oh ya, berarti tidak menyebar ke gigi. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Arlin Welda juga menyambung ke pertanyaan sebelumnya, Dok. Apabila ada kerusakan pada gigi yang diimplan, apakah ada maintenance untuk gigi implan? Iya, kita lihat kerusakannya seperti apa. Kalau seandainya terjadi penurunan tulang, biasanya paling sering ya penurunan tulang. Biasanya kita ganti lagi dengan yang baru. Atau lepas ya. Nah, terkadang juga karena itu ada konektor ya antara abutment dan implan ya, mungkin bisa dilihat tadi. Sering tampak goyang, padahal sebenarnya goyang itu berasal dari koneksi antara mahkota. Ini ada bagian ini dengan abutment dengan terkadang ada skru yang terpasang itu goyang. Nanti dibenerin lagi bisa. Tapi kalau dia goyang sampai ke fixture-nya itu mesti diganti. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan, Dok, untuk menghindari terjadinya kerusakan tersebut? Apakah harus memakan makanan yang lunak dulu atau menghindari makan makanan manis atau bagaimana, Dok? Oke, kalau itu pemasangan implan kan ada dua metode ya. Kalau kita yang menunggu sampai 3 bulan, 4 bulan pasca pemasangan implan, itu bisa setelah pemasangan crown bisa dicoba langsung. Ya, memang fungsinya pemasangan implan itu untuk makan. Jadi dibuat pasien itu makan seperti biasa. Seperti halnya gigi normal itu ya. Betul, kecuali kalau implan itu dipasang pasca cabut nih. Pasca cabut gigi kita bisa pasang implan. Nah, biasanya kita sarankan makan lunak dulu nih. Berapa minggu? 2 sampai 3 minggu kita sarankan makan lunak. Tujuannya adalah untuk
mencegah terjadinya tekanan yang berlebih pada implan yang baru dipasang. Nah, itu kita bisa lakukan. Baik, jadi untuk sobat sehat nih, selalu berkonsultasi dengan dokter gigi setelah pemasangan implan ya, agar implan yang dipasang itu tetap awet ya dok ya, dan tidak terjadi kerusakan. Oke, pertanyaan yang kedua dari @uki Angga Salikur, apakah implan itu perawatan giginya sulit untuk pasien sendiri atau harus terus-terusan datang ke dokter gigi dok? Oke, dari Angga ya? Iya, dari Angga. Jadi pemasangan implan itu perawatannya sama kayak gigi asli, sikat gigi seperti biasa. Terus kemudian 6 bulan sekali kita ke dokter gigi untuk cek apakah ada karang gigi yang nempel, gitu, atau ada infeksi di sekitarannya. Ya, gigi normal pun juga bisa terjadi infeksi juga, gitu, bukan cuma implan. Nah, makanya kita sarankan untuk pemeriksaan gigi ini selalu 6 bulan sekali, karena dengan kita menyikat gigi tiap hari itu terkadang tidak maksimal, gitu ya, tidak maksimal, sehingga kita perlu lakukan cek, baik ada rasa nyeri, apalagi rasa nyeri ya. Kalau tidak ada rasa nyeri ya kita tetap sarankan kontrol. Ya, karena fungsi gigi ini kan banyak ya, untuk membantu melumatkan makanan sehingga tidak memperberat nanti kerja lambung, gitu ya, fungsi gigi. Kemudian dengan kita mengunyah karena adanya gigi, nah itu akan ada satu sekret enzim yang dikeluarkan oleh saliva, yang itu akan membantu, saliva itu air liur ya, yang membantu nanti dalam proses pencernaan. Nah itu sebenarnya dengan kita melumat makanan itu, selain membuat makanan dia menjadi lebih hancur, itu ya, tapi enzim ini yang diperlukan untuk membantu proses pencernaan. Oh, berarti meskipun pemasangan giginya sudah selesai, itu harus tetap pasang apa namanya, Gigi tiruan. tetap Ya, sama juga ya. ya sama-sama, tentunya sama. Iya, iya, iya. Apakah susah? Tentunya itu bergantung lagi ya ke pasiennya sendiri ya. Kalau misalkan emang sudah punya awareness untuk datang ke dokter gigi melakukan perawatan rutin, tentunya implan yang dipasang itu akan tetap terawat ya dok. Yes. Mungkin kita bisa sambil minum dulu ya dok ya. Oh ya. Minum ya dari apa nih? Di Dentotok. Sekarang Saraswati ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah dari @Wayan Bali Driver. Wah, banyak sekali nih pertanyaannya dok. Soalnya semuanya pada penasaran nih dengan implan gigi ya. Apalagi di RSGM Saraswati Denpasar itu kan sudah terkenal nih dengan pemasangan implan gigi. Jadi mungkin sobat sehat pasti sangat berminat juga terkait pemasangan implan gigi. Untuk pertanyaannya, nah, implan itu bahannya terbuat dari apa selain titanium? Apakah ada bahan lainnya, dok? Yang studi terbaru ada, itu menggunakan zircon ya. Itu warnanya putih. Apakah ada kekurangan dan kelebihannya dibandingkan dengan titanium? Secara kekuatannya sama sih. Oh, sama. Ya, cuman saya terus terang belum pernah pakai itu yang zircon. Baru yang titanium. Jadi emang titanium aja yang paling udah paling kompatibel ya. Yes. Dengan tulang yang ada di gigi kita. Oke, dari pertanyaan selanjutnya dari @inece_you, apakah implan gigi itu bisa bertahan lama, dok? Untuk pemakaian jangka panjang, apakah perlu diganti atau bisa tetap menggunakan implan yang dipasang pertama? Bisa. Jadi implan itu kan kita ada batas minimum ya penggunaan usia, maksudnya dari segi usia itu kita mulai di usia pada saat maturity, pada saat usia dewasa. Itu kita bisa lakukan dan itu bisa bertahan seumur hidup. Bisa bertahan seumur hidup, bisa 15 tahun. Itu defense pasien. Body pasiennya. Kondisi pasien. Iya. Berarti untuk sobat sehat tentunya harus terus melakukan pemeriksaan. Yes, harus kontrol rutin tiap 6 bulan. Sekalian kita ngecek, sekalian dibersihkan. Itu sama kayak perawatan gigi biasa kok. Oh iya. Kalau misalkan untuk perawatan gigi, dok, misalkan kita masang implan di RSGM dan ingin melakukan pengecekan rutin di tempat lain, itu kira-kira sama saja atau gimana, dok? Saya kira bisa untuk dokter yang paham tentang implan ya. Berarti harus memang punya kompetensi di bagian implan ini, dok. Betul. Nah, baik.
Untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir dari @galan_26. Apakah pemasangan implan ini memiliki, ini pertanyaannya sudah seperti jawaban kita tadi ya, apakah memiliki biaya yang tinggi, dan juga apakah memiliki rasa sakit yang sama dengan gigi normal. Mungkin bisa saya parafrase ulang ya untuk pertanyaannya. Nah, jadi apakah implan gigi ini memiliki rasa sakit yang sama dengan gigi normal? Misalnya setelah dipasang implan gigi setelah sekian tahun nih, Dok, ternyata ada rasa sakit yang dirasakan oleh pasien. Itu apakah bisa seperti itu, Dok? Atau implan ini seperti gigi tiruan yang cuman diem di sana jadi nggak ada rasa sakitnya, Dok? Rasa sakit itu muncul kan karena ada infeksi ya. Kemudian ada sentuhan di ruang saraf. Jadi khususnya yang bawah itu ada satu ruangan yang ada saraf gitu ya, bandel saraf. Nah, bila tersentuh itu rasa nyeri tekanan. Kemudian bila implan menyentuh dari dasar sinus gitu ya. Ya, yang membran-membran yang ada struktur penting di bawah sinus ini. Apabila tersentuh implan biasanya rasa nyeri. Nah, terkadang dalam kurun waktu sekian tahun bisa terjadi rasa nyeri, bisa karena terjadi infeksi, ada food impact di bawahnya karena jarang dicek itu ya, jarang dibersihkan sehingga sisa-sisa makanan itu masuk. Nah, ini akan menyebabkan resorb tulang sehingga ada satu space makanan bisa masuk di situ dan nantinya terjadi akumulasi koloni bakteri yang akan menyebabkan pemicunya terjadi infeksi, bisa terjadi. Berarti gigi implan dengan gigi normal atau gigi sehat pada umumnya juga sama aja ya, Iya, Dok, sama. ya? Bisa terkena sakit atau bisa juga terkena infeksi ya, Dok, ya. Oke, jadi kita dari pertanyaan Galan_26 akan menutup episode dari Dentotalk pada kali ini. Wah, tentunya untuk sobat sehat nih pasti banyak mendapatkan pelajaran pada pagi kali ini tentang bagaimana pemasangan implan gigi. Jadi untuk sobat sehat yang ingin memasang implan gigi bisa konsultasikan dulu ke RSGM Saraswati Denpasar. Ada di Jalan Kamboja nomor 11A Denpasar dan bisa buat appointment dulu. Bisa cek juga di Instagram @RSGM Saraswati. Terima kasih untuk Dr. Agung Manik karena penjelasannya sangat-sangat komprehensif dan juga pastinya bermanfaat nih untuk kita semua. Oke, untuk episode kali ini kita tutup. RSGM Saraswati Denpasar juga bisa menerima pemasangan implan, kemudian juga ada kelas implannya juga ya, Dok, ya di FKG. Oke, baik. So untuk sobat sehat semua, atau kita ada yang mau konsultasi boleh. Ya, bisa konsultasi juga nih dengan Dr. Agung Manik. Bisa kita buat appointment dulu ya, Dok, ya di Atau RSGM di luar Saraswati. jadwal bisa by appointment. Oke, itu aja pesan-pesan dari Dr. Agung Manik. Kita tutup episode kali ini. Dan Talk, we care and we share. Sampai jumpa lagi.